Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat walafiat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran bersama Bu Os. Di video kali ini Bu Os akan membahas beberapa latihan soal agar kalian lebih paham lagi mengenai cara menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel. Jadi perhatikan baik-baik video ini, semoga kalian bisa memahami. Terima kasih. Kita bahas soal nomor 1. Nah, seperti biasa ini kan sistem persamaan linear 3 variabel. Kamu bisa menuliskan ini nomor 1, ini nomor 2, dan yang ini nomor 3. Lalu kita akan mengeliminasi, kita proses 1 dan 2. Sekali lagi, apakah harus 1 dan 2? Tidak ya, tidak harus, tetapi terserah kamu saja mau pilih yang mana asalkan konsepnya sama. Oke, persamaan yang nomor 1, 2x dikurangi y ditambah z sama dengan 6. Lalu persamaan kedua, x dikurangi 3y ditambah z sama dengan negatif 2. Nah, di sini kamu harus memilih mau menghilangkan siapa, mau menghilangkan x, y, atau z. Nah, saya Bu Os ngasih contohnya, saya milih untuk menghilangkan z. Kenapa? Karena di sini sudah sama. Oke ya, jadi karena ini sudah sama, maka saya memilih untuk menghilangkan z. Nah, kalau misalkan kamu mau menghilangkan x, boleh saja, tidak masalah. Tetapi kamu harus menyamakan dulu. Kalau yang atas 2x, yang bawah juga harus menjadi 2x. Nah, karena saya menyamakan z, maka saya tinggal mengurangi saja. Karena z dengan z ini biar hilang itu di sini harus dikurangkan. Oke, kita proses 2x dikurangi x, maka tinggal x. Min y dikurangi min 3z, min y dikurangi min 3z itu adalah plus 2y. Z kurangi z itu habis sama dengan 6 dikurangi negatif 2, 8. Nah, ini yang kadang salah adalah penghitungan antara negatif positif dan sebagainya. Jadi kalian harus lebih teliti lagi. Oke, ini kita beri nomor 4. Lalu setelah 1 dan 2, sekarang saya memilih untuk mengeliminasi antara 2 dan 3. Kita tulis di sini x min 3y ditambah z sama dengan negatif 2. Oke ya, lalu x ditambah 2y dikurangi z itu sama dengan 3. Nah, kalau tadi ini kita menghilangkan z, maka proses kedua juga kamu harus menghilangkan z. Nggak boleh kok di sini menghilangkan z, tapi di proses kedua menghilangkan x atau y. Itu ini perhatikan ya, kita akan menghilangkan z. Akan menghilangkan z. Nah, kamu harus teliti lagi, di sini plus z, di sini negatif y. Maka ini tidak dikurangkan tetapi dijumlah. Z ditambah min z itu hasilnya adalah 0. Oke ya, paham ya? Maka x tambah x itu 2x, lalu min 3z ditambah 2z itu adalah min y, sama dengan min 2 ditambah 3 itu 1. Nah, ini kita beri nomor 5. Kalau sudah,
Sekarang proses yang selanjutnya adalah 4 dan 5, yaitu X plus 2Y sama dengan 8 dan 2X min Y itu sama dengan 1. Nah, sekarang kita akan mengeliminasi siapa? Terserah, mau X boleh, mau Y juga boleh. Saya memilih untuk X. Maka kita harus menyamakan. Karena yang atas X-nya ini 1, sedangkan yang bawah adalah 2, maka yang atas kalikan 2, yang bawah kalikan 1. Intinya atas bawah harus menjadi sama. Apa yang akan kita hilangkan? Jadi ini semua kita kalikan 2 menjadi 2X ditambah 4Y sama dengan 16. Lalu yang ini kan kalikan 1, jadi dia tetap saja. Nah, kalau sudah sama seperti ini, 2X dengan 2X ini biar habis dikurangkan. Kalau tandanya sama, pasti di sini kurang, tapi kalau tandanya berbeda, di sini pasti dijumlahkan. Maka 2X kurangi 2X itu 0, 4Y dikurangi negatif Y. Berarti menjadi 5Y sama dengan 16 kurangi 1 itu 15. Jadi Y-nya nilainya adalah 3 karena 15 dibagi 5. Oke, ketika sudah ketemu salah satu ini, maka ambillah persamaan 4 atau 5. Terus ambil yang 4. Apa itu? X ditambah 2Y sama dengan 8. Ini loh ya. Ini. Maka kita masukkan Y ini ke sini. Menjadi X ditambah 2 kali 3 sama dengan 8. Berarti X ditambah 6 sama dengan 8. Jadi X sama dengan 8 dikurangi 6, 2. Nah, sekarang kan sudah ketemu Y, sudah ketemu X. Maka kita kembali ke persamaan 1, 2, dan 3. Kamu boleh memilih persamaan 1, boleh memilih persamaan 2, boleh memilih persamaan ketiga. Misalkan saya milih persamaan pertama. Maka menjadi 2X dikurangi Y ditambah Z itu sama dengan 6. Soalnya ini ya. Lalu kita masukkan nilai Z dan nilai X ke sini. Menggantikan huruf X dan Y-nya. Berarti 2 kali X-nya berapa? 2 dikurangi Y-nya berapa? 3 ditambah Y sama dengan 6. Maka ini 4 kurangi 3, 1 ditambah Z sama dengan 6. Maka Z-nya adalah 1 ditambah Z itu 6. Maka Z-nya adalah 6 dikurangi 1, yaitu 5. Jadi nilai X, Y, dan Z-nya adalah X-nya itu 2, Y-nya itu 3, dan Z-nya adalah 5. Selesai. Ke soal yang selanjutnya, tentukan nilai X, Y, dan Z dari sistem persamaan linear 3 variabel berikut. Langkah yang pertama adalah sederhanakan dulu bentuknya agar menjadi tidak desimal, yaitu kalikan semua dengan 10. 0,1 kali 10 itu 1, ditambah berarti 2Y ditambah 3Z sama dengan 11. Oke ya, lalu yang ini menjadi 2X dikurangi Y dikurangi Z sama dengan 4, dan yang ini menjadi 3X
dikurangi 4Y ditambah 2Z sama dengan 25. Ini persamaan pertama, ini persamaan kedua, dan ini persamaan ketiga. Oke, kita proses 1 dan 2. Maka X ditambah 2Y ditambah 3Z sama dengan 11, lalu di sini 2X dikurangi Y dikurangi Z sama dengan 4. Nah, di sini kalian harus menyamakan. Mau X boleh, Y boleh, Z boleh. Saya memberi contoh untuk menyamakan X-nya. Di atas 1, di bawah 2. Maka yang atas kalikan 2, yang bawah kalikan 1. Maka ini yang atas ini kan kalikan 2, dia menjadi 2X ditambah 4Y ditambah 6Z sama dengan 22. Lalu yang bawah karena dikalikan 1 maka bentuknya tetap seperti ini, seperti soalnya yang tadi. Nah, lalu perhatikan di sini tandanya sama. Kalau tandanya sama pasti di sini dikurangi 4Y dikurangi min Y, maka menjadi 5Y. 6Z dikurangi min Z, maka menjadi plus 7Z sama dengan 22 kurangi 4 adalah 18. Ini adalah persamaan keempat. Oke ya, lalu sekarang kita proses 1 dan 3. Misalkan kamu mau 2 dan 3, seperti itu juga boleh. Saya memberi contoh 1 dan 3. Maka X ditambah 2Y ditambah 3Z sama dengan 11. Lalu persamaan ketiga adalah 3X dikurangi 4Y ditambah 2Z sama dengan 25. Nah, kalau tadi sudah menyamakan X, maka kita juga harus menyamakan X-nya. Maka yang atas kalikan 3, yang bawah kalikan 1. Ini ya, karena di sini 1, di sini 3, maka menjadi 3X ditambah 6Y ditambah 9Z sama dengan 33. Oke ya. Yang bawah kalikan 1 ini semua kalikan 1 menjadi 3X dikurangi 4Y ditambah 2Z sama dengan 25. Lalu kita kurangkan. Maka 3X kurangi 3X itu habis. 6Y dikurangi min 4Y menjadi 10Y. 9Z dikurangi 2Z, maka dia plus 7Z sama dengan 33 dikurangi 25 itu adalah 8. Ini adalah persamaan ke-5. Nah, kalau sudah, sekarang kita proses 4 dan 5. Menjadi 5Y ditambah 7Z sama dengan 18, lalu 10Y ditambah 7Z sama dengan 8. Nah, karena sudah ada yang sama, ini loh, ini kan sudah sama, maka kita tinggal mengurangkan saja. 5Y dikurangi 10Y, maka min 5Y sama dengan 7Z kurangi 7Z habis, 18 kurangi 8, maka 10. Jadi Y-nya adalah 10 dibagi negatif 5, yaitu negatif 2. Oke, kita sudah ketemu Z. Kalau sudah ketemu Z, sekarang kita memilih mau memasukkan ke persamaan 4 atau 5. Misalkan saya ke persamaan 4, yaitu 5Y ditambah 7Z sama dengan 18. Maka Y ini masuk ke sini menjadi 5 kali negatif 2 ditambah 7Z sama dengan 18. Oke ya. Oke.
Nah, ini berapa? Negatif 10 ditambah 7Z sama dengan 18. Maka 7Z sama dengan 18 ditambah 10 yaitu 28. Jadi Z-nya adalah 4 karena 28 dibagi 7. Oke. Kalau sudah ketemu Z dan Y, maka kita ke persamaan ke 1, 2, dan 3. Kamu mau pilih yang mana saja boleh. Saya memberi contoh ke persamaan yang pertama, yaitu X ditambah 2Y ditambah 3Z sama dengan 11. Maka kita masukkan nilai Z dan nilai Z, menggantikan huruf Y dan Z yang ada di sini menjadi X ditambah 2 kali negatif 2 ditambah 3 kali 4 sama dengan 11. Oke ya. Maka X ditambah negatif 4 ditambah 12 sama dengan 11. Oke. Maka kita hitung X ditambah, oke ya, negatif 4 ditambah 12 itu kan 8. 8 dibawa ke sana menjadi 11 kurangi 8, maka X-nya adalah 3. Jadi X-nya sama dengan 3. Oke ya. Jadi hasil dari penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel tersebut adalah X-nya sama dengan 3, Y-nya sama dengan negatif 2, dan Z-nya sama dengan 4. Selesai. Kita lanjutkan ke soal yang selanjutnya. Oke, jadi persamaannya seperti ini. Kita kerjakan, ini persamaan pertama, ini persamaan kedua, dan ini persamaan ketiga. Oke, misalkan kita proses 1 dan 2 dahulu, yaitu 3 per X ditambah 2 per Y ditambah 6 per Z sama dengan negatif 3. Yang kedua adalah 9 per X ditambah 4 per Y ditambah 2 per Z sama dengan negatif 2. Nah, karena di sini 3, di sini 9, maka yang atas kita kalikan 3, yang bawah kita kalikan 1. Oke, menjadi 9 per X ditambah 6 per Y ditambah 18 per Z sama dengan negatif 9. Kemudian yang bawah karena dikalikan 1 dia tetap 9 per X ditambah 4 per Y ditambah 2 per Z sama dengan negatif 2. Nah, sekarang kan ini sudah sama, maka kita kurangkan 9 per X dikurangi 9 per X itu hasilnya adalah 0. Lalu 6 per Y dikurangi 4 per Y, 2 per Y ditambah 18 per Z dikurangi 2 per Z menjadi 16 per Z sama dengan negatif 9 dikurangi negatif 2 adalah negatif 7. Ini persamaan ke-4. Oke ya. Nah, lalu kita proses 1 dan 3, maka menjadi 3 per X ditambah 2 per Y ditambah 6 per Z sama dengan negatif 3. Yang di sini 3 per X dikurangi 2 per Y ditambah 4 per Z sama dengan negatif 4. Karena ini dengan ini sudah sama, maka kita tinggal mengurangkan saja. 2
2 per Y dikurangi 2 per Y. Saya tulis di sini ya, menjadi 4 per Y. Lalu 6 per Z dikurangi 4 per Z menjadi 2 per Z sama dengan negatif 3 dikurangi negatif 4, dia adalah 1. Jadi ini persamaan ke 5. Oke, kita proses persamaan 4 dan 5. Maka dia menjadi 2 per Y ditambah 16 per Z sama dengan negatif 7, yang persamaan kelima 4 per Y ditambah 2 per Z sama dengan 1. Nah, kita menyamakan Y-nya yang atas 2, yang bawah 4 ini, maka atas kali 2, bawah kali 1 menjadi 4 per Y ditambah 32 per Z sama dengan negatif 14. Lalu yang bawah 4 per Y ditambah 2 per Z sama dengan 1. Kita kurangkan 32 dikurangi 2, maka dia 30 per Z sama dengan negatif 14 dikurangi 1, berarti negatif 15. Nah, ini kita caranya 30 itu sama dengan negatif 15 kalikan Z. Maka Z sama dengan 30 dibagi negatif 15. Hasilnya adalah negatif 2. Jadi Z-nya adalah negatif 2. Nah, tadi kita sudah menemukan nilai Z adalah negatif 2. Kemudian langkah selanjutnya kita memilih persamaan 4 atau persamaan 5. Bu Os memberi contoh untuk memasukkan ke persamaan yang ke-5. 4 per Y ditambah 2 per Z sama dengan 1. Maka Z ini kita masukkan ke sini, maka menjadi 4 per Y ditambah 2 dibagi negatif 2, oke ya, sama dengan 1. Menjadi 4 per Y ditambah negatif 1 ya, 2 dibagi negatif 2 itu adalah negatif 1 sama dengan 1. Jadi 4 per Y itu sama dengan 1, satunya dibawa ke sini menjadi plus, maka dia menjadi 2. Jadi 4 sama dengan Y-nya kalikan ke sana menjadi 2Y. Maka Y sama dengan 4 dibagi 2, hasilnya adalah 2. Jadi kita sudah menemukan nilai Y-nya adalah 2 dan Z-nya adalah negatif 2. Lalu kita kembali ke persamaan 1, 2, atau 3 tadi. Kamu boleh milih yang mana saja. Saya memilih persamaan yang pertama, yaitu 3 per X ditambah 2 per Y ditambah 6 per Z sama dengan negatif 3. Nah, kita masukkan apa yang sudah kita temukan tadi ke dalam huruf Y dan Z-nya ini. Maka menjadi 3 per X tambah 2 dibagi 2, karena Y-nya 2, ditambah 6 dibagi negatif 2, karena Z-nya negatif 2 sama dengan negatif 3. Berarti 3 per X ditambah 2 bagi 2 itu 1, ditambah 6 dibagi negatif 2 adalah negatif 3 sama dengan negatif 3. Maka 3 per X 1 ditambah negatif 3, maka negatif 2 sama dengan negatif
3. Jadi 3 per X sama dengan negatif 3 ditambah 2 menjadi negatif 1. Berarti 3 itu sama dengan negatif 1X. Karena X-nya dikalikan ke sana, berarti X sama dengan 3 dibagi negatif 1, yaitu negatif 3. Dari proses yang sudah kita lakukan tadi, nilai X-nya adalah negatif 3, nilai Z-nya adalah 2, dan Z-nya adalah negatif 2. Selesai. Kalau kamu mempunyai cara yang lain diperbolehkan, asalkan konsepnya tetap sama.